Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kembali di podcast kita di hari ini, di hari yang memang agak sedikit berbeda karena tamu saya juga agak beda hari ini ya. Siapakah tamu saya yang memang sudah lama juga untuk saya ingin berjumpa dengan beliau karena saya selalu melihat beliau ini di sosial media. Apa yang akan saya angkat di Parentirot Podcast? Bukan cuma suara. Hari ini saya sudah bersama seorang wanita cantik, teman saya, kawan saya, temen ngopi saya, temen julid saya juga. Enggak dong. Temen nyanyi enggak? Oh iya, temen nyanyi juga, tapi belum jadi temen bobo. Kok gitu sih? Jangan, aku udah ada yang temen. Oh iya. Masih oke dong. Kita masih oke dong. Oke, seorang wanita cantik yang saya katakan tadi bahwa beliau ini adalah hits banget di Banten khususnya. Siapa yang nggak kenal dengan wanita yang satu ini? Ya, Lisna Azhari Queen, atau mungkin lebih kita kenal sebagai Lisna Azhari Queen ya kalau di sosmednya ya, di Instagramnya ya. Apa kabar Jeng? Alhamdulillah kabar baik banget hari ini karena mau ketemu cewek satu itu. Ya karena ini memang kita udah lama banget ya. Aku pengen banget bertemu dengan dirimu dan aku pengen banget duduk bersama di sini satu meja. Karena Anda ini memang sangat sulit sekali waktunya ya. Kadang-kadang memang hara rese gitu kata orang Sunda mah. Banyak haro reamnya. Enggak sih. Lisna Azhari Queen ini asli Mojang, Bandung. Katanya sih umurnya 40-an, tapi saya nggak yakin dia umur 40-an. Karena serasa masih muda banget. Hobi traveling. Terus juga pernah bergelut di bidang entertain. Terus juga suka banget nyanyi. Karena nampaknya saya mengenal Anda dulu di layar kaca. Jeng. Betul. Itu pada tahun 94 kali ya. Masih aku SMA kelas. Apa tahun berapa? 94. Tapi yakin umurmu 40 tahunan? Oh maaf, berarti aku salah. Gak usah gitu kali. Tapi serius loh. Enggak. Iya betul. Nah ini wanita inspiratif saya hari ini memang agak berbeda. Saya mengatakan bahwa beliau ini adalah wanita inspiratif Banten atau bisa dikenal dengan influencernya fashion. Tapi baru kali ini aku berani maksudnya buat unjuk diri karena dari beberapa tahun yang lalu aku masih belum aku siapa sih gitu loh. Kenapa? Kayaknya belum aku pikir apa sih gitu yang mau ditampilin karena biasa aja gitu loh. Biasa aja. Betul banget. Tapi Anda existing nih kalau saya perhatikan ya Jeng ya. Mungkin 2 tahun ke belakang kali ya. Itu hits banget di Instagram dan saya lihat follower Anda juga cukup kenceng juga nih. Endorsean kayaknya tiap hari nih nampil terus Jeng Lisna. Kalau iya betul. Kalau endorsean aku emang terima. Tapi di sisi lain aku cuma bantu mereka ya. Jadi bantu mereka buat penjualan dan gak ada biaya apa-apa. Wah, serius? Iya, serius dan kalau gue nggak mau loh. nanti gue rekrut jadi manajer. Oh iya. Jadi duitnya kenceng juga ya. Oh duitnya kenceng di gue. Jadi nggak usah disedekahin buat gue aja gitu kan. Olga setengah, buat sedekah di yayasan gue setengah gitu ya. Oh tetap ini sedekah diutamakan. Oke, tapi sebentar saya ingin berbicara banyak tentang Lisna Azhari Queen. Anda asli Mojang, Bandung. Nah ada di Banten. Pada 17 tahun yang lalu aku terdampar 17 years terdampar di Banten karena kebetulan suami asli sini, asli orang Banten, orang Serang. Tapi mama Rangkas ya, mamanya suami Rangkas, terus papanya Merak. Tapi kebetulan kegiatannya di Serang sini gitu. Dan ada beberapa yang harus dia kerjakan juga di sini. Jadi ya 17 tahun aku ada di sini. Oke, karena ini di keluarga besar pebisnis kayaknya ya. Bisnis betul. Banget di bidang bisnis banget ya. Kebetulan kalau keluarga besar suami itu di pendidikan. Dan kalau tahu nih, pendidikan apa sih di salah satu universitas ternama di Banten? Kebetulan iya toh? Mungkin ya termasuknya iya di Unsera. Wow, ini di depan kantornya nih kita ya, di depan kantornya sebelahnya juga ya salah satunya. Ya. Di sini kalau di sini di Yayasan Rahmatullah, di sini ada SMP, SMA,
STM ya kalau di sini ya. Jadi beberapa deh, ada beberapa STM, beberapa SMA, SMK, SMP, terus ada Amik Serang juga. Oh itu ya satu kesatuan jadi dari holding company ya. Oke. Dan sebentar lagi, insya Allah sih ada sekolah lagi STIEB ya, tapi dia di apa namanya? Ya pokoknya yang terbaru deh. Tungguin aja. Jadi memang gitu. di bidang pendidikan lebih konsennya ya. Oke. Tapi saya lebih tertarik untuk Anda nih, Jeng Lisna, terkait tentang dunia Anda tuh sebenarnya lebih ke kayaknya dengan dandan yang seperti ini. Mohon maaf ya, kalau saya ngelihatnya memang cetar banget ya. Kalau Anda sering menyaksikan di live Instagramnya atau juga di feednya atau di storynya, itu beneran gue tuh sampai pertama lihat gila nih ibu-ibu ya, ibu-ibu apa nyonya-nyonya apa sus nih saya menyebutnya, karena kalau saya lihat memang gayanya agak berbeda gitu loh, berani. Iya nggak sih, terus kayaknya tampilnya perfectionist. Kalau saya lihat sih kayaknya Sahrininya Banten. Oh jangan, ada Sahrininya Banten. Oh iya, gitu ya Jeng Lisna. Tapi sebentar, tadi Anda mengawali karir Anda memang di dunia entertain. Betul. Tahun berapa tadi? Tahun 94. Itu nggak sengaja banget. Biasa ya, namanya anak SMA ke mall kan. Kita ke mall, terus tiba-tiba ada apa agensi gitu. Terus yang nawarin buat foto sama fashion ya. Pada zaman itu yang terkenal itu desainernya itu Gea Sukarya, yang sekarang Gea Sukasah ya dulunya. Sekarang Gea Sukarya sama Bapak Itang Yunas ya. Nah itu dua itu yang terkenal pada saat itu. Dan satu lagi yang terkenal stylistnya adalah Rudy Hadiswarno. Rudy Hadiswarno itu ya. Dan itu karir aku pertama sama Bapak Rudy Hadiswarno. Terima kasih Bapak Rudy. Salam lagi. Udah berapa puluh tahun kita nggak ketemu. Terus buat Bapak Itang Yunas dan buat Ibu Gea Sukarya. Saya yang tahun 94 mengawali fashion show. Oh iya. Oh sempat di dunia modeling ya waktu itu ya, fashion show ya? Iya. Jadi waktu itu kita fashion show, terus kita foto, kita buat hair and cut gitu. Jadi rambut color and cut gitu dari Rudy Hadiswarno. Kita juga sebagai pengisi video klip kayak buat karaoke gitu ya. Oh ya. Dan ada. Untuk model video klip yang suka di tempat karaoke itu emang ada ininya ya? Ada. Ada talent khusus ya gitu maksudnya? Enggak. Jadi misalnya gini, aku kan pernah ngisi buat video klipnya Dul Sumbang. Oh iya, oke. Yang mana nih? Yang mana? Silakan dicek. coba Gue tahun 94 di YouTube-nya gimana ya, lagunya gimana? Jadi serius ini seru-seru loh. Nggak apa-apa deh ya. Soalnya dari tahun 94 sampai sekarang masih tetap begini ya. Di situ aku bawainnya lagu yang Sisi Laut Pangandaran deh. Yang terkenalnya itu. Serius gak sih? Jadi dicek Sisi ya. Sisi Laut Pangandaran. Gimana? Aku tahun 94 itu, dan aku tahun berapa ini? 2020 ini. Dengan maksudnya dengan wajah Anda yang tahun 94 pada saat mengisi itu tuh di video klipnya atau memang jadi backing vokalnya? Kita video klipnya di situ karena diminta aku penasaran Dul Sumbang. Aduh, dilihat kan. Aduh, gila ini. Tapi itu pada waktu itu usia berapa? 94 itu usia berapa ya aku ya? 15 apa ya? 15 tahun. Seumurannya Kire ya? 16 tahun deh ya kan. 16 tahun ya. Sisi Laut Pangandaran. Itu tuh maksudnya gimana bisa ketemu sama Kang Doel Sumbang pada saat itu? Karena kan kita satu agensi. Jadi agensi di Bandung itu biasanya kalau misalkan ada nyari talent, nyari apa ke tempat aku bernaung gitu agensi itu. Dan kita itu ada satu agensi juga. Coba di play. Ini dirimu? Serius? Gak berubah kan? Oh my god. Itu tahun 94. Dan itu tahun 94 ada yang kayak begitu nggak? Enggak kan? Masih pada culun. Iya, masih pada terus. Anda tuh udah fashionable banget ini. Selama ini saya mengatakan ini perempuan ini masih hidup nggak ya? Gila loh.
cakep banget nih cewek di zamannya gitu. Bener serius, ini bukan saya melebih-lebihkan ya. Tapi ini ternyata Anda orangnya ya. Oke, kalau mau lihat Jeng Lisna di zaman dulu tahun 94, inilah penampakannya. Jadi model video klipnya. Gimana? Tapi Nemi dapat cantik loh, ini lebih gila banget, lebih cantik. Oke. Nah, mengambil dari model-model video klip tahun 94. Anda merasa bahwa itu fashion Anda, maksudnya hidup yang sesungguhnya nggak sih di dunia entertain? Sebenarnya aku nggak sengaja banget ke situ karena emang keluarga aku juga nggak ada yang di entertain ya. Justru keluarga memang bukan di entertain. Justru kalau nenek sendiri tuh jagoan pencak silat gitu loh, seni banget gitu. Pencak silat? Betul. Iya. Okay. Dan aku tuh selalu, mungkin aku ada darah seninya dari nenek, dan aku tuh selalu dibawa ke tempat-tempat yang kayak ada wayang golek, ada kesenian Sunda. Pertunjukan gitu ya, pertunjukan dan itu daerah. baru seneng seni. Tapi sebenarnya jauh banget ya dari seni itu ke ini, karena nggak kesengajaan itu, terus aku jalanin dan akhirnya dapat duit, kenapa enggak ya? Dan pada saat itu duitnya berapa sih dulu? Boleh tahu nggak sih? Ya tahun-tahun jadul gitu. Berapa ya? Pokoknya cukup deh buat aku bayar gue sekolah sendiri. Sekolah sendiri? Ya. Dan aku bilang, "Ma, udah ya, aku nggak usah nggak usah dibiayain, nggak usah dipikirin lagi, udah bisa nyari duit sendiri." Waktu itu zaman SMA? Zaman SMA, ya. Kuliah? Tahun 94, 95, 96 itu kuliah. 94 kelas 2 SMA. Sekolah, kuliah ngebiayain sendiri? Tapi aku keluar SMA itu ada tawaran kerja di suatu perusahaan Reebok, sepatu olahraga yang terkenal itu. Dan di situ aku sekretaris Reebok langsung gitu. Oke. Pada saat lulus SMA? Ya, betul. Oh, langsung gawe. Ya. Jadi kehidupan Anda menyambung ya. Tapi entertain masih jalan? Masih. Di situ masih suka syuting, ada ada sinetron, ada yaitu video klip, ada fashion show juga, ada pemotoan juga. Jadi semuanya dijalanin. Gila, video klip udah. Kalau sinetron, ya aku jadi kepo nih. Sinetron tolong cariin lagi deh. Kalau sinetron apa? Sinetron itu berapa sih? Ada Dendam Nyi Pelet, aku pernah di situ. Yang jadi Nyi Peletnya? Enggak, itu bawah gue banget, itu temen gue. Terus ada di Indosiar lah beberapa, tapi yang sering sih TVRI ya, karena TVRI kan pada zaman itu satu-satunya. Pada saat ya. Karena memang televisi. Muncul RCTI dan Indosiar, dan itu 3 TV itu pasti ada aku dan temen aku itu Firni Ismail, itu di bawah aku sih. Oh, Firni? Adik-adik kelas. Hai Mbak Firni. Firni Ismail. Oh. Firni sekarang udah nggak aktif juga sih. Sama aku kayaknya. Aku nikah akhirnya kan, ya udahlah aku ngurus keluarga gitu ya. Ya di situ, tapi teman-teman tetap aja yang penawaran dan segala macam tuh banyak sebenarnya. Tapi sebenarnya pengen balik lagi nggak sih ke dunia entertain? Sebenarnya pengen balik lagi banget gitu. Cuman kan ya itu suamiku. Oh ya, karena sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak. Anak berapa sih, Bu? Aku anak 2. Dan udah gede-gede ya? Udah bujang sama udah gadis ya? Betul banget. Dan oke, berbicara nih tentang masalah antara karir dengan keluarga. Kalau misalkan tadi misal nih, kadang-kadang pengen banget nih balik lagi ke dunia entertain. Misalkan suami mengizinkan gitu loh, Anda kan balik lagi? Pasti dong. Oh, tetap lo menggebu loh. Gue pikir pasti. Gimana ya, saya pikirin dulu. Ya maksudnya secara gini loh, kadang kan dunia entertain dengan kehidupan maksudnya dengan kehidupan pribadi kita pun kadang suka agak-agak sedikit mengganggu. Anda merasakan lah di dunia entertain itu seperti apa toh? Betul. Gemerlapnya dunia entertain itu seperti apa? Tapi ya gimana tuh? Sebenarnya emang bener kalau misalkan kitanya emang terbawa sama arus yang bener-bener entertain banget, ya sudah gitu, udah full aja lu di entertain gitu. Tapi dengan mengindahkan segala macem ya. Tapi kalau kita emang di entertain itu cuman bekerja profesional, ya sudah bisa juga kita jadi ada porsi-porsi tersendiri. Jadi kita udah selesai nih syuting atau apapun kita balik gitu. Kan ada yang misalkan udah selesai syuting tapi mereka ada jalan kemana, dugem gitu ya? Ya, itu ya urusan mereka masing-masing. Oh, jadi Anda lebih kayak ngatur diri aja gitu. Betul. Ya, memanage diri sendiri aja. Karena
Aku kan lahirnya tahun berapa ya tahu. Tapi walaupun lahir tahun berapa tapi jiwa muda loh. Kayak seumuran harus. Anak-anak zaman now aja gitu. Dan Anda? Oh iya, kayak saya tidak seumuran dengan Anda, mohon maaf loh. Tapi muka gue tua ya. Kasih. Gak bilang ya. Oh iya maaf, ya. saya sih nyadar diri aja. Tapi gini, Jeng Lisna, oke lah dunia entertain sudah. Tapi kalau saya pikir Anda tuh dinobatkan untuk di Banten sebagai influencer fashion. Sama siapa itu? Sama saya lah. Karena kan follower Anda luar biasa sekali nih di Instagram. Lihat dong yang lagi live Instagram hari ini kayaknya penuh juga nih, banyak yang menyapa. Hai Jeng gitu kan. Hai. Nah, kalau ngobrolin ini tentang kenapa harus influencer fashion, kalau kita lihat dandanannya bisa disorot ya. Dandanannya Doski ini kayak gimana? Dulu berhijab gak sih? Dulu enggak, aku tahun 2014 baru berhijab juga ya, enggak terlalu rapi ya karena mungkin akunya juga belum apa sih, ya ginilah passionnya aku gitu. Dan aku itu mulai berhijab tahun 2014, mulai membikin kerudung yang sesuai dengan karakter aku gitu loh. Nah, ngobrol-ngobrol kerudung, saya tahun 2017 sempet ngechat nge-DM beliau nih di Instagramnya, dan emang responnya cepet ya. Karena satu aku lihat kayaknya ini sombong deh, kayaknya lama deh kalau misalnya aku ngirim pesan tuh kayaknya lama gitu kan. Aku chat waktu itu pada saat memang Anda tuh terkenal sebagai pelopor fashion untuk hijab atau kerudung. Ring O ya. Apa namanya? Ring O Lisna Azari. Oh, Ring O Lisna Azari. Betul. Dan itu saya waktu itu beli yang kalau nggak salah warna putih yang ada manik-maniknya. Best seller aku. Oh benar itu best seller ya? Betul. Dan itu aku order ke Doski yang satu ini dan langsung dibikinin. Sebentar, ngomong-ngomong tentang kerudung ini desain sendiri. Yang aku pakai dari mulai kepala sampai bawah itu aku bikin sendiri. Dari atas sampai bawah bikin sendiri? Iya, betul. Desain sendiri? Betul banget. Oh, oke. Kerudung. Terus ini dari baju-bajunya ini, baju ini nih, baju apa? Namanya apa tuh? Ini bajunya kalau orang jadul bilang baju safari. Oh iya, baju safari. Oh iya ya. Betul. Ini safari tahun 90-an lah. Kenapa sih suka dengan apanya vintage ya namanya? Apa sih vintage ya? Suka dengan nuansa-nuansa zaman dulu gitu. Betul. Kenapa? Kalau vintage itu biasanya abadi. Abadi. Kalau abadi itu biasanya dikangenin kayak gue gitu. Wes. Hihu. Oke, dari baju ini adalah baju safari. Tapi kalau dimodifikasi kelihatannya lebih elegan ya. Betul. Jadi gimana? Tapi apa yang makainya juga mungkin ngaruh sama yang makai nggak sih? Mungkin. Kalau aku pakai kayak gitu aneh nggak sih? Oh masih keren. Iya nggak sih? Nanti apa namanya pasti. Nanti endorse ya setiap MC aku ya, acara MC aku ya, endorse ya Lisna Queen ya. Bener ya. Betul banget. Oke, ini didesain sendiri, ngejahit sendiri, iya kan? Iya, konveksinya juga dari sendiri. Maksudnya memang suka dunia kayak gini karena memang terinspirasi dulu sempat jadi modeling juga atau fashion show atau gimana? Dulu aku juga kan di fashion gitu ya. Terus aku juga sempat kuliah di seni juga, jadi ya seni lukis, desainer juga. Oh desain grafis sebenarnya. Oh desain grafis. Tapi pada waktu itu karena sibuk kerja, jadi aku ada kerja di entertain, harus ke Jakarta, kerja di Bandung, terus kuliah juga dan segala macam gue jalanin. Jadi akhirnya ya passion aja yang ada di otak aku gitu. Jadi ada inspirasi sedikit langsung dan harus langsung gitu loh. Dan satu lagi, kalau Lisna Azari itu bikin kerudung atau apapun ya, kalau aku nggak serg sama orangnya, aku nggak bakalan jual sama orangnya. Masa sih? Maksudnya nggak serg gimana? Jadi apa ya? Zaman dulu biasa ibu-ibu atau nenek-nenek kita bilang bibit, bebet, bobot yang dan gue kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan ada orang yang beli kerudung gue terus gue lihat dulu ini siapa, ini apa, ini. Dan misalkan dia enggak banget enggak nyambung gitu. Oh enggak, no. Dan orang tahu, teman-teman deket aku, Lisna mau jual kerudung atau mau ngapain, lu kayak cari jodoh gitu.
Mungkin kalau jualan ini bukan sebagai prioritasnya, lebih kepada hiburan. Iya nggak sih? Kalau orang tuh nyari hiburan tuh ya liburan, traveling. Kalau beliau selain traveling, ya itu jualan. Jadi bukan menghasilkan keuntungan. dan setiap ada yang beli kerudung aku, setengahnya uangnya itu emang buat panti asuhan. Oh, jadi memang lebih panti kepada asuhan sumbang sama pesantren gitu. Oh iya kan, memang ini juga di bawah naungan yayasan. Betul, ada juga ya, ada punya yayasan juga ya. Tapi kalau aku punya sendiri. Oh, punya sendiri. Jadi aku independen. Oh, jadi kemana aja gitu. Jadi kayak uang jajan pribadi mungkin bisa disisihkan untuk sumbangan. Betul ya? Betul banget. Aku yatim piatu loh. Aku sama. Di sini banyak yang yatim piatu, Aku juga sama. Saya menerima dengan lapang dada loh. Itu kok kayak Hokcai ya ngeliatin kita ngobrol. Oke. Nah, ini saya ingin nyorotin yang kerudung, yang hijabnya ini. Ini juga udah ada galerinya ya, ngobrol-ngobrol katanya ya. Ada, sebenarnya di Bandung sih udah ada. Di Serang ini emang aku sebenarnya nggak buka, nggak khusus gitu ya. Cuman setiap yang aku pakai, setiap aku share di medsosnya aku itu selalu pada pengen kan. Iya benar. Dan akhirnya aku bikin PO dan asistenku yang akhirnya bikin gitu loh. Dan beberapa dari itu ada ya plagiat Lisna Azhari gitu. Nah, ngobrolin plagiat ini nggak boleh loh. Coba jadi plagiat itu mungkin kayak ngejiplak hasil kreatif Anda di bidang fashion. Contohnya kerudung nih, karena kan terkenal banget di kerudung Lisna nih. Betul. Dan saya aja sampai ya. Seserang loh itu. Enggak seserang itu Sebanten. Dan Karena semua bilang temen aku, semuanya ibu-ibu di Serang itu Lisna Azhari. Kayaknya semua kembarannya Lisna gitu ya. Jadi siapapun yang pakai kerudungnya hasil desainnya hasil hasil kerudungnya Lisna tuh kayaknya Lisna mukanya semua gitu. Bukan Lisna semua. Tapi kalau yang aku lebih simple, lebih elegan kalau dipakai. Jadi yang plagiat itu lebih bling-bling, lebih berpayat-payat yang yang membedakan gimana tuh? Maksudnya perbedaan kerudung Lisna dengan Krisna KW. Nah, pertama kalau aku itu enggak asal bikin. Aku cari bahan-bahan yang bagus dan segala macam. Dan elegan ya, dipakainya lebih keseharian bisa, tapi bisa dipakai juga pesta. Tapi kerudung yang plagiat ini dia dengan manik-maniknya yang bling-bling banget bisa dipakai tiap hari. Oke. Oh, itu yang membedakan ya. Jadi Anda mah lebih simple gitu ya, maksudnya ya, lebih yang aku mau. Jadi ada di hati. Misalkan aku session ini pengen yang stud yang seperti aku pakai sekarang. Nah, ini lucu loh. Ini simple tapi elegan gitu. Ini stud, namanya stud. Aku suka banget karena aku suka banget rocker. Iya loh, pakaiannya nih ngerok abis. Walaupun celana tapi ngerok loh. Jadi apa sih yang aku suka, aku bikin, terus aku pakai, dan misalkan di medsos aku banyak, langsung produksi lumayan banyak. Dan alhamdulillah sih. Top. Ini kayaknya Terima kasih langganannya Lisna Azhari Queen. Tapi kalau mau pesan order tadi bisa by chat WA atau Instagram. Biasanya kalau aku dulu pengalaman dari DM sih. Nah, dan itu aku baca dulu. Dan Olga itu siapa ya? Aku ngeliat tuh story gue. Ya. Waktu itu gue nggak dikunci juga sih Instagram gue. Tapi oke kan gue sekarang. Oke, karena nggak ada yang aneh-aneh. Oh, jadi emang ya itu ini juga betul, ya. Betul. Ada loh ya karakter kayak gini loh. Jadi emang dia bukan nyari doang. Jadi susah gitu ya. Dia nyari silaturahmi. Betul. Kalau aku betul begitu. Jadi nggak semudah banget dapetin kerudung Lisna Azhari itu sebenarnya gitu. Karena aku jualnya dengan harga yang emang sesuai, dan setengahnya itu buat anak-anak yatim piatu yang harus halal gitu loh. Iya. Aku ngasih seseorang harus dari hati, dan sumbernya juga jelas. Iya. Tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan, tidak menyakiti orang lain. Dan itu insya Allah. Luar biasa, jadi panutan lo teteh aku nih. Teteh katanya, aku kan lebih muda. Mohon maaf loh, dia begitu gitu loh. Oke. Nah berikutnya nih, beberapa hari yang lalu sempat dalam satu acara saya diperkenalkan, karena awal perkenalan saya dengan face to face dengan beliau, kalaupun beliau sudah terkenal ya. Maksudnya saya mengenal beliau tapi beliau nggak kenal gue gitu kan, kasihan ya. Jadi pada satu acara, kalau nggak salah di Festival Kaibon, saya sempat disupport untuk salah satu endorse jaket batik
Betul. Masih inget nggak Anda? Betul dong. Endorse jaket batiknya, dan ternyata ketika saya langsung nge-blow up itu jaket, ternyata banyak banget respon dari netizen follower saya ya, ya. Karena kan follower saya dengan Anda lebih banyak Anda sih sebenarnya. Tapi lebih terkenal Anda mungkin. Gitu loh. Jadi pada saat saya posting ya, itu langsung loh di DM, di WA, itu mau dong batiknya, batik. Saya bilang sebentar, tenang. Itu sampai banyak yang yang inbox dan juga chat ke aku semua gitu kan, pengen memiliki jaket batik Banten. Saya bilang ini punya siapa? Oke, silahkan di follow. Kan ngomong-ngomong follow berarti followeran nambah. Harusnya Anda bayar ke saya. Iya, ntar aku lihat dulu berapa yang nambah. Soalnya satu follower 50 perak. Oh iya. Kasihan. Nah, selain kerudung, baju juga, terus juga ada jaket batik. Ngomong-ngomong batik, kenapa harus batik? Batik Banten lagi. Pertama gini, aku tuh suka banget batik ya. Jadi balik lagi, aku suka fashion old gitu ya, suka vintage, suka batik. Karena aku setiap ke undangan manapun gitu, kadang-kadang aku pakai batik dengan desain aku, dress. Dan aku nggak pernah nemuin ibu-ibu di Serang ini atau di Banten ini yang pakai dress batik yang keren gitu ke undangan nikahan gitu loh. Atau aku juga nggak pernah lihat pemuda atau orang-orang muda pakai batik gitu ya, keren gitu, jaket atau apapun gitu ke seharian gitu. Nah gue bingung, batik Banten yang mana akhirnya kan? Batik Banten yang mana gitu ya? Yang mana? Akhirnya aku searching di medsos itu dan aku nemuin satu tempat dan aku pergi ke sana lihat dan oke, aku coba, maksudnya bisakah gitu batik ini jadi aku buat sesuatu yang beda dari orang lain gitu ya. Dan akhirnya kemarin itu pas banget pas Festival Kayubon ya. Nah aku bikin batik sporty karena pas itu sporty ya. Aku bikin yang Mbak Olga pakai juga itu awal-awal aku bikin. Itu awal aku bikin dan emang responnya bagus banget. Responnya bagus banget dan setelah itu aku yang terpacu banget buat aku mau bikin batik Banten ini jadi sesuatu yang spesial di daerahnya gitu ya. Terutama di Serang lah ya, ibu kotanya. Dan aku mau mengangkat batik Banten itu jadi sesuatu yang keren banget ya gitu, diomongin banyak orang dan digemarin sama anak-anak muda di Serang ini. Betul. Karena responnya mereka juga bagus banget terkait tentang jaket batik Banten dan ini. Batik Banten aku berbeda gitu. Maksudnya ada yang dipakai Bu Olga ini. Kok ibu tadi teteh, tadi ya? Mbak, terus ses, apalagi nih? Gue kagok ya. Bapak Olga kayak sekalian lebih keren gitu kedengarnya. Yang dipakai sama untung cakep. Mbak Olga ini. Untung yang ngomong yang itu gue cakep ya. Dia pakai stud lebih stud keren. Ya? Dan itu sebelah. Iya gini kan? Di sebelah itu ya. Di sebelah kiri itu ada studnya. Emang itu sengaja, itu Lisna Azhari yang unik ya. Itu aku mau nandain kalau Lisna itu ya unik gitu. Iya, karena memang di pokoknya di desainnya itu emang agak beda lah dengan yang lain gitu ya. Dan insya Allah tanggal 28, 29 November ini aku bakalan fashion show di Bandung. Bawain batik Banten, jadi baju pesta batik Banten dan sportinya batik Banten. Jadi aku bakal show baju 20 baju di panggung di Bandung gitu. Acara apa namanya itu? Jadi hijab Muslim fashion gitu ya. Di Hotel Trans tanggal 28, 29. Oke. Jadi Ses yang langsung nampil di catwalk? Jadi ada tim yang lain? Ada modelnya. Oh, ada model. Tapi kenapa nggak Ses juga? Oh, Ses juga ikut. Aku ikut juga. Karena aku harus pakai baju aku tuh kayak gimana sih. Jadi emang aku harus nunjukin kalau pemakaian baju ini tuh begini loh gitu. Jadi jangan asal. Jadi baju aku juga nggak bisa asal didapatnya gitu. Bener. Dan memang kayak harus nyerap gitu kalau kata orang Sunda. Iya bener. Ya nggak sih, harus nyerap gitu ya? Ya nggak sih? Iya, betul. Gak? Bahasa nyerap kalau orang Sunda pasti ngerti. Kalau tadi kita ngobrolin tentang batik Banten, emang nggak akan ada habisnya ya. Tapi tentunya gini, kalau kita sudah support,
kan tadi bilangnya memang Jeng Lisna ini fokus untuk bisa ngangkat budaya Banten. Betul banget. Melalui batik Banten. Yap. Support sistem dari pemerintah itu penting banget. Karena ya secara sadar atau tidak sebenarnya provinsi Banten bisa terangkat. Iya betul banget. Karena permulaan ini saya mau bawa batik Banten kan di ajangnya Kota Bandung ya. Jadi setidaknya mereka tahu ternyata di Banten itu ada batik juga ya. Terus kalau misalkan kita kemas dengan bagus, mereka kan pasti pikir keren juga ya dibikin dress ataupun apa. Dan saya pengen mengangkat itu supaya ibu-ibu atau kalau bapak-bapak udah biasa ya pakai kemeja batik, ya. Kemeja Nah, gitu. ibu-ibu ini harus kita fokuskan untuk ke undangan itu trendy banget tapi pakai batik Banten yang Lista Azhari desain dong gitu. Iya, betul. Dan aku juga pengen anak-anak muda kayak ini khususnya aku buat Kang Nong, insya Allah sih nanti pengen ada pemotoan dengan batik Bantennya aku gitu ya. Karena mereka juga sebagai kaula muda yang harus kita nih kamu di Kang Nong itu jangan cukup di situ aja, kita angkat juga nih budaya yang ada di Banten ini gitu. Jadi aku mau libatkan mereka buat ya itu pemotoan buat batik Banten yang aku desain gitu. Insya Allah deh nanti pokoknya kalau enggak awal 2021 akhir 2020 gitu deh. Pokoknya aku persiapkan dengan matang juga gitu. Tapi jadi ya PO-an kita ya yang batik kemarin jaket, soalnya banyak yang order banget. Aduh mana nih gitu, order jaket Bantennya mana? Soalnya itu namanya sebentar ngomongin tentang batik. Kalau pengen tahu batik Banten kayak gini gak sih? Betul. Ini salah satu, tapi ini aku bikin yang abu-abu. Sebenarnya batik Banten itu berwarna ya. Ini apa sih coraknya apa ya? Motifnya apa ya? Ini adalah golok Ciomas. Oh ini golok? Dan ini bambu tuh ada di daerah Pandeglang tuh apa ya namanya? Aku juga belum terlalu tahu. Tapi ini golok Ciomasnya karena terkenal kan golok Ciomas. Dan ini biasanya batik Banten itu berwarna gitu. Dan aku minta desain aku dengan polos, warnanya abu-abu. Aku pengen coba warna dengan plat gitu ya dari bahan yang aslinya maksudnya dengan nggak ada warna apa-apa aku bisa bikin apa dengan sederhana ini gitu warna. Kita nggak mempermainkan warna tapi kita mempermainkan model bajunya seperti apa dan model jaket yang kita keluarin nanti sebagai apa, coba menarik apa enggak dengan warna yang sesimpel dan sederhana ini. Dan jadi nanti kita lihat ini bakalan jadi apa gitu ya. Ini tapi sebentar, ini emang ini sendiri ya? Ini udah ada, dari desainnya, cuman aku minta polos. Aku minta polos. Dan suatu saat aku mau ngedesain sendiri tentang batik Banten gitu. Wis, terus saya kepo banget nih, ini bisa dibikin apa ya? Nah iya makanya nih. Maunya dibikin apa nih? Jeng Olga? Dibikin rok kayak gini loh, apa sih? Payung kalau gitu? Rok payung tapi nggak keseluruhan dari batiknya, jadi kayak bikin jaket juga kan? Iya nggak sih? Betul. Kayak kombinasi aja gitu. Bisa, yang ada di pikiran aku. Iya bisa, itu bisa. Kayaknya mungkin diadain lomba untuk desain ya. Iya betul gak sih? Diadain langsung sama Lisna Azhari nih untuk dikompetisikan. Boleh nanti. Ya, lucu gak sih? Pokoknya aku juga udah gini, maksudnya aku pengen bikin sesuatu. Tapi sih yang paling aku pengen bikin itu motifnya gitu. Ada ide nggak sih kalian dengan jajanan kalian? Misalkan kan banyak ya ragamnya jajanan, ada ada apa sih makanan yang batik itu ada gemblong, ada apa? Itu mungkin dibikin gambar jadi kayak gimana kan? Gemblong bisa dalam aja, batik. Gitu. Wow, gemblong gede. soalnya udah keluar juga ini loh, sate bandeng. Oh ya, sate bandeng ada motif sate bandeng. Motif sate bandeng? Iya, ada. Wah. Dan aku belum bikin sih, cuman aku lihat ini motif sate bandeng, ini motif ini. Nah, aku pengen dari orang-orang asli Banten nih gitu. Di daerah kalian makanan yang menonjol atau apa ada keris, ada apa kikiping. Coba digambar, coba dikirim ke Lisna Azhari gitu loh. Nanti kita ada kompetisi kayak gitu aja nih, bagus banget soalnya. Kita bisa bikin apa itu gitu. Jadi gambarnya sampai di mana kita gitu. Jadi baru beberapa lah gitu yang
golok lah gitu. Dan di daerah kalian ada apa? Yang istimewanya itu apa? Silahkan digambar, silahkan dikirim. Didesain semenarik mungkin lah ya, kayak gitu ya. Oke. Taruh minum dulu, haus banget tuh tadi. Kita udah hampir berapa menit nih ya? Aduh. Warnanya lucu juga nih. Bentar. Oh. Tin water alias air mineral tin. Ntar lo, ini sponsor loh. Ini bener sponsor banget ini ya. Mau ngomong-ngomong sponsor, saya tidak hanya sekedar melihat kata sponsornya, tapi melihat dari rasanya. Tin, ini nggak jauh beda nih. Kayaknya produksi dari. Ini betul. Ini dari Gunung Salak yang biasanya air produksi dari Gunung Salak itu enak banget ya. Terus ini juga melalui perizinan yang panjang banget. Dan tin sendiri nih tin ya diambil dari nama Mama. Jadi nama Mama kita abadikan di air mineral tin water yang air mineral itu insya Allah nih menyehatkan dan bikin awet muda nih kayak aku. Iya benar. Awet muda loh guys. Ini tahu nggak? Mama Tin ini usianya udah 84 tahun, mau 85 ya. Dan awet ngora. Dan alhamdulillah masih bisa jalan-jalan ke Eropa, masih bisa umroh, masih bisa. Sehat banget sih Mama Tin. Mama Tin mana nih, Mama Tin? Makanya kalian harus konsumsi ini karena orang Banten ya, karena ini emang produknya orang Banten. Harus mencintai produk Banten sendiri. Harus mencintai produk Banten. Jadi kalian support ini ya tin water. Jadi kalau misalkan ada yang mau order, silahkan ke Lisna Azhari atau tin waternya Lisna Azhari. Oke. Ini jadi bisa di order di mana sekali lagi? Lisna Azhari Queen di IG ya. Di IG-nya. Atau di tin waternya Lisna Azhari. Oke. Harga terjangkau lah ya. Insya Allah kalau lewat aku pasti. Kalau lewat aku, karena sebagian penjualannya itu didonasikan juga sepertinya. Ya betul. Kalau aku pasti ada gitu. Oh iya, tersedia dalam bentuk galon nggak sih? Kebetulan masih berbentuk ini karena ini baru banget ya, masih baru ya? Tanggal 5 Oktober 2020 itu baru launching. Oh, tapi bentar, ini kalau dilihat ada logo Unseranya juga ya? Nah, sebenarnya yang punya Unsera yaitu Mama Tin Rahmatullah Siddiq atau Bapak Haji Rahmatullah Siddiq itu yang punya tin water juga. Dan sebenarnya awalnya ini diperuntukkan buat anak-anak Unsera, tapi ternyata yang umum juga pada mau gitu. Jadi akhirnya produksinya sekalian. Jadinya sebenarnya untuk intern anak-anak kampus Unsera aja. Karena kita juga punya minimarket. Punya minimarketnya sendiri. Wih, siapa sih yang nggak tahu Unsera lantainya berlapis-lapis, cuy. Kayak waper. Lantainya berlapis-lapis. Kayak waper. Gimana? Jeng Olga rasanya gimana? Kalau aku rasanya seger. Jadi kayak gini loh, kayak pertama nih ya, maksudnya dari tegukan ini bukan lebay loh, ini bukan lebay serius, tapi ini emang beda. Karena mohon maaf ya, dari air mineral yang lainnya tuh aku agak kurang gimana, tapi kalau minum ini nih segernya emang beda. Kayak di rongga-rongga mulut tuh kayak bergejolak gitu loh. Ntar cobain lagi nih. Nanti bergejolak lagi. Coba bergejolak gak sih? Jadi kayak kita tuh dikasih booster, apa sih, kayak ada cairan masuk ke dalam darah-darah, molekul-molekul dan sel-sel darah merah. Setelah ini Jeng Olga awet muda. Tuh kan? Jadi muda dong, bukan awet muda. Hampir gua keselak loh ngomong kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau berbicara gini, dunia fashion itu memang nggak akan pernah ada habisnya ya, Jeng. Betul. Nah, tapi Anda tetap konsisten dengan fashion yang sekarang lagi digelutin, dari hijab, terus juga mungkin dari baju ya. Apa sih namanya, wardrobe-nya lah ya gitu. Maksudnya dari stylean-styleannya. Butiknya sendiri maksudnya untuk saat ini udah mau mulai atau gimana? Kebetulan awalnya sih aku nggak apa sih namanya,
antusias buat buka butik ya. Karena emang aku sebenarnya dipakai sendiri ya awalnya ya. Tapi Anda jadi trendsetter, Bu. Jadi apa yang Anda pakai, apa yang Anda kenakan itu, kok gue jadi pengen pakai gitu loh. Emang betul. Dan nggak salah juga kalau banyak yang ngejiplak. Tapi kalau ngejiplak bisnis ya itu harus hak cipta di daftarkannya dulu ke Kemenkumham. Iya, kok nanti jadi gitu sih gue. Tolong dibantu. Iya bisa. Jadi kalau Anda mau, jadi gini memang mungkin ya itu tadi ya. Maksudnya kalau banyak yang ngejiplak, tapi sebenarnya kalau ngejiplak juga kan nggak bagus ya, ya. Betul. Iya nggak sih? Dan ngejiplaknya juga cuman sendiri kumaha eta. Curhat loh Doski. Orang Sunda ya keluarnya. Kumaha etanya. Disilat gitu ya. Oke, tapi gini, saya mengenal sosok Lizna Azhari Queen ini karena dari sosial media. Anda tuh followernya juga banyak, saya sebutkan tadi. Nah, Anda tuh terkenal ada satu komunitas namanya Peso Banten. Betul. Nah, apakah itu Peso Banten? Mari kita ulas. Peso ini adalah sejenis senjata tajam untuk tajam. Peso. Setajam peso. Ngomong. Nah, sini coba. Oh iya ini. Coba. Nah, ini emang awalnya dari sini gitu. Ntar dulu, kau serem banget ya Lisna. Ini awalnya dari sini. ini peso ini ini apa ya? Ini mah bukan peso, ini mah golok. Peso ini. Ini peso ini buat berburu. Kalau kita berburu ini apa namanya ke hutan, tutup ngeri ini biasanya didedikasikan sama orang-orang yang emang Haji Wawan sebentar. Ini punya Haji suami. Wawan Rahmatullah. Itu suami ya? Ya. Terus di rumah ada punya Hajah Lizna Azhari, terus ada punya Haikal juga, ada punya Kire juga. Jadi kita punya 4. Tapi Hajah Olga Octavia belum ada. Bentar ya. Ini ngeri loh Loski. Oke, Peso Banten. Kenapa? Peso Banten itu apa? Pertama, Peso Banten itu dibuat sama aku sendiri karena selama ini kan aku banyak banget yang aku PR banget di kepala ini. Coba lihat. Sosial ibu-ibu di bidang sosial itu kadang-kadang terbatas ya, dan susah banget gitu. Selama ini yang aku tahu arisan dan aku punya ide tuh, suatu saat aku punya ide gimana kalau misalkan kita emang di arisan itu ada uang kas buat kita bersosial gitu. Jadi Peso Banten itu perempuan sosial Banten. Jadi Peso Banten itu bukan peso Banten, tapi bisa juga gini. Biasanya ibu-ibu kan mainannya peso ya. Peso itu buat masak. Pisau buat masak. Jadi bisa ditajemin kalau emang kita mau bikin misalkan motong-motong daging, tapi bisa nggak ditajemin kalau kita cuma motong-motong biasa aja kan. Jadi ibu-ibu itu bisa diajak kemanapun kalau emang yang ngajaknya itu benar. Kalau misalkan benar ya benar, kalau misalkan nggak benar gitu. Dan alhamdulillah kalau aku selama punya teman beberapa dan diajaknya buat bersosial gitu. Jadi ya udah aku bikin komunitas yang namanya Peso Banten, itu adalah perempuan sosial Banten. Oke, di dalam Peso Banten itu apa aja kegiatannya seperti apa? Jadi kegiatannya biasanya per 2 minggu kita ada ngasih box makan ya. Terus kalau 10 Muharram itu pasti ada diadain kayak ulang tahunnya anak yatim ya, atau lebarannya anak yatim. Kalau setiap mau puasa kita selalu ada munggahan bareng sama jadi ngasih bingkisan sama uang gitu. Terus kalau misalkan mau lebarannya pas biasanya sih aku selalu ngerayainnya 11 Ramadan. Karena 11 Ramadan itu bertepatan dengan aku ulang lahir. Tahun. Oh iya. 11 Ramadan itu kapan ya? Iya, jadi 11 Ramadan pas puasa ke-11. Oh, puasa ke-11 ya. Oke. Oh, itu ulang tahunnya Bu Lizna. Nah, jadi ya aku dirayainnya emang sama orang tua pada tahun-tahun Islam gitu. Jadi Ramadan dirayain ya, jadi sekalian Peso Banten santunan, sekalian aku santunan sendiri, dan anak yatim ada 100 dan 200, pengennya mah ribuan ya, cuman ya sesuai dengan ini juga lah ya, kemampuan juga. Tapi ya. Alhamdulillah selama tapi ini continue. Terus buat bencana juga kita ada, waktu ada tsunami, waktu banjir bandang, waktu segala macam itu kita datang ke lokasi banget gitu. Yang waktu tsunami di Tanjung Lesung? Kita datang 3 hari setelah tsunami. Dengan dandanan kayak gini?
Dengan dandanannya sih army tapi tetap aja begini. Belum pernah lihat ya? Udah pernah lihat belum sih? Jadi kalau misalkan pengen lihat kegiatan Peso Banten itu ada di IG-nya Peso Banten. Dicek ya. Oh, itu bener loh, fantastis loh. Jadi kalau ke lapangan mau belusukan tetap gayanya tuh gaya-gaya mau ke sampai gue bilang ini ribet gak sih pakai baju-baju kayak gini gitu enggak. loh. Jadi kalau Anda penasaran lihat di Peso Banten. Iya, followernya banyak nih kok. Nah, terus waktu awal-awal pandemi ini mungkin yang lain juga mengumpulkan dan aku sendiri turun ke lapangan dengan anakku. Jadi anakku yang 2 ini dari mulai dia kecil selalu dibawa buat bersosial ke Garut, kemanapun gitu ada musibah atau apa kita sering terjun gitu. Kadang-kadang kita berempat, aku, suamiku, anakku 2. Terus pas kemarin ada tsunami juga anakku juga dibawa. Iya, gitu. jadi lebih memperkenalkan ya ke anak-anak bahwa sosial itu penting banget ya, Betul, untuk saling membantu ya pada sesama ya. Kadang-kadang kalau anak itu selalu mengeluh, gak punya ini, gak punya itu, kita bawa deh ke tempat yang dia lebih nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Baru dia sadar, oh ya. Dan anakku selalu nyimpen uangnya buat itu, mah ini buat nambahin. Oh, jadi ikut peran serta juga ya? Maksudnya menyisihkan jajanan mereka untuk bersosial. Dan kalau misalkan kita mau ke lapangan, kita kan harus bungkus-bungkus tuh ya. Anak-anakku lah yang bungkus. Ibu-ibu Peso Banten tinggal terima beres. Wow, oke. Peso Banten tuh ada berapa personel sih? Kita ada 35 orang. 35. Dan biasa Lisna Azhari itu tidak memudahkan orang untuk masuk ke komunitas. Tapi kayaknya gue masuk deh. Bentar ya. Peso dapur gue yang ada. Itu daftar atau gimana sih kalau mau yang ikutan? Jadi ada seleksi juga. Oh, ada seleksi. Ada tesnya loh. Iya. Masuk Peso Banten. Tesnya hitung-hitungan. Oh, ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa ini. Enggak, kita bahasa Sunda, bahasa Serang, Babasan itu harus bisa. Jadi enggak bakal masuk gua. Apalagi bahasa Serang gua enggak masuk sama. Apa namanya? Sire. Oro sire. Iya gitu lah ya, oke. Ya. Oke, Jeng Lisa, waktu kita sudah sangat terbatas sekali nih. Kita sudah ada di penghujung acara. Tapi saya katakan Anda wanita inspiratif, bahwa kita banyak cerita tentang apa yang memang menjadi. Bahwa gini, untuk menjadi seorang Lisna Azhari Queen itu tidak semudah yang kita lihat, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena sosok yang satu ini berawal dari suatu hal yang paling kecil. Betul gak sih? Betul. Dan mungkin Anda pun memiliki, satu pertanyaan terakhir ya sebelum saya banyak ngobrol juga nih. Siapa orang yang paling berperan penting, atau apa ya bahasanya, yang memang berperan penting di kehidupan Anda sampai Anda sekarang sudah jadi seperti ini? Sebenarnya orang yang sangat berperan penting dan pengaruh banget ya, itu adalah kakek. Kakek? Kakek itu, jadi aku dari kecil itu emang diambil sama kakek nenek ya. Dan di kehidupan itu kakek itu yang ya banyak maksudnya pegawainya dan segala macam. Tiba-tiba dia ada kena tipu begitu ya, jadinya dia si usahanya pilot kolaps gitu. Dan dia bangun lagi dari kecil lagi sampai ke atas lagi gitu ya. Dan kata-kata yang dia paling berkena itu yang kehidupan berputar terus. Selalu jadi yang baik selalu jadi terbaik di antara yang baik. Dan satu lagi, jagain diri kamu, gak usah jagain kita. Karena kamu ngejagain diri kamu sendiri, otomatis kamu ngejagain kita semua. Tapi kalau kamu ngerusak diri kamu sendiri, berarti otomatis kamu ngerusak juga kita semua. Begitu. Dan jangan pernah lupa di bawah kita itu ada, di atas kita juga ada. Jadi jangan pernah saya gitu loh. Jangan begitu. Gue gitu loh, gitu. Jangan kayak gitu ya. Jangan begitu. Jadi ya udah, jadi manusia yang biasa saja. Jadi aku juga biasa aja kadang-kadang. Iya. Tapi kan yang menilai orang lain juga ya. Kalau orang lain menilai lebih, ya alhamdulillah ya. Betul. Iya nggak sih? Iya. Jadi kayak semua prestasi itu karena memang orang yang melihat. Jadi kita nggak pernah mengunggulkan diri kita tuh. Ini gue loh gitu kan. Tapi kalau lo nganggap gue lebih, ya alhamdulillah. Kayak saya misalkan menilai Anda, wah
Jeng Lisa nih luar biasa sekali gitu kan. Tapi kan gue biasa aja deh, Gal, lu kenapa sih gitu loh. Gitu kan. Iya betul. Tapi inilah satu perasaan, saya setuju loh dengan Anda bahwa tadi mengatakan bahwa jangan jagain orang lain. Maksudnya jangan jagain kita dalam keluarga. Yang menjaga nama baik itu adalah diri Anda sendiri. Jagalah diri Anda sendiri dulu. Jagalah diri Anda sendiri dulu. Selanjutnya ketika Anda baik, ya otomatis keluarga ke bawah baik. Oke. Kalau Anda jelek, semua keluarga terbawa jelek. Dan pertama itu, kedua kesenian, meskipun kakek aku bukan bekerja seni, tapi Anda seniman ya? Tapi beliau yang memperkenalkan, ya ada wayang golek, ada silat, ada segala macam, itu udah top banget. Dan sekarang aku mencintai kebudayaan Indonesia banget. Tradisional ya. Dan aku juga emang pesilat juga. Bisa silat? Bisa, ada silat karena di sini ada padepokan juga. Padepokan Rahmatullah Sidik. Jadi kalau yang mau silat datang ke aku aja, bisa daftar juga. Jeng Lita, sebelum kita closing saya pengen denger suara Anda dong. Aduh, apaan ya? Yang ini loh, yang lagu komunitas. Apa sih yang lagunya siapa? Apaan tuh? Gimana sih yang kemarin loh yang saya rekam itu loh, itu dong. Ayo dong, Anda kan rocker abis nih. Sebelum kita closing nih, saya pengen dengar suaranya dulu. Aduh, nih. harus ada ininya. Aku kan penyanyi kamar mandi, jadi harus ada teks. Bisa teks apa sih? Lagu apa sih? Lagu apa? Ayo dong. Apa dong? Niki Astria. Iya, Niki Astria. Niki Astria dong, Niki Astria. Beb, pinjem Beb, mana? Niki Astria boleh dong. Dikit aja karena emang ini dandanan udah bener-bener rocker banget nih. Soalnya waktu zaman SD itu Nike Ardila itu sebenarnya tetangga juga di Bandung. Oh iya. Niki Ardila ya? Tetangga di Bandung. Jadi kakak kelas kali ya. Iya, kakak kelas ya. Sini aja simpen yang situ tuh. Boleh. Apa aja? Bias Sinar boleh. Iya, yang lagunya yang kemarin itu loh yang na. Apa sih gue? Kemarin apa? Niki Astria. Sini. Kok saya tidak jelas? Hah? Apa? Niki Astria, Bi. Niki Astria dong, Niki Astria. Ayo, saya jadi penasaran loh. Tapi biasanya kalau nggak ada musik nggak enak. Nggak apa-apa, nggak usah. Oke. Tadi itu gimana caranya untuk live ya? Kok saya lupa. Gimana sih caranya? Yuk. Nggak ada, Beb. Mau apa sih lagunya apa? Aku pengen denger loh. Misteri apa kemarin? Misteri Cinta ya? Ini apa sih? Niki Astria itu siapa namanya? Niki Astria. Niki Astria itu judulnya. Yang ini loh. Bias Sinar juga boleh deh. Apa? Bias? Bias Sinar. Bias Sinar. Dikit aja aku pengen denger loh. Matahari dan Rembulan ya. Iya, jadi yang mana nih? Yang apa aja? Pokoknya yang gampang aja. Matahari dan Rembulan. Dikit ya, ses ya. Oke. Matahari dan Rembulan. Liriknya, nah ini dia. Baca nggak? Coba kita lihat. Yang kemarin tuh apa sih judulnya? Yang kemarin tuh apa sih namanya gitu lah. Itu ya. Oke, coba kita simak di zoom, di close up. Bentar dulu. Ini langsung ke rap. Iya, rap aja. Rapnya tuh pas banget gitu Anda tuh, Bu. Bentar dulu. Oh iya, oke. Coba. Oke. Kita fokus ya, close up ya. Kita dengerin suaranya ya. Ini gimana ini? Ku pandang langit. Na. Itu Niki Ardila ya? Niki Ardila itu. Yuk. Rapnya. Dari awal dulu lah ya. Boleh, sok. Boleh. Aku terkurung sendiri, tak ada jalan keluar. Dinding ini terlalu tebal untuk dihancurkan. Aku jatuh cinta lagi. Ingin ku hentikan, tetapi sia-sia. Kapan berakhir? Ini gimana sih? Oke. Entar dulu lah. Ya, masih lain. Oh ini nih, Olga nih ya kan.
Soalnya itu kalau nggak ada musik aku kan bukan penyanyi. Iya nggak apa-apa, rapnya aja. Rapnya yang mana? Ya udah tuh kalau kayak udah ada kenal aja. Udah selesai. Ya yang kemarin lupa sih gue nyiapin lagunya. Ya udahlah gitu aja. Tapi emang dari suaranya udah ini banget ya kalau memang dulu seneng dunia ditarik suara ya. Aku suka ini Inka Kristi ya, Niki Ardila, Niki Astria, sama Mel Sandi yang biang lala itu. Ada bias biang lala penuh berjuta warna. Tahu enggak. Dia belum lahir kali ya. Aku tersentuh dan terpaku menatap seraut wajahmu. Ih bagus suaranya. Sumpah bagus. Kalau ada luka di hatiku, tapi kini semua sirna. Kalau ada duka di hatiku, tapi kini semua musnah. Semua karena kenapa? Ada dubbingnya segala. Gue gak ngerti. Oke, aduh Jenglisa ini kalau kita ngobrol berdua itu gak cukup sejam sebenarnya ya, berjam-jam. Karena ini heboh banget, ini cewek-cewek heboh ya. Kita sering ketemunya di medsos doang dan akhirnya pas kita ketemu udah gila. Gila emang, yang gila tuh bukan gue sih sebenarnya, dia yang bikin gue gila. Oke, Jenglisa thank you banget ya untuk hari ini. Tapi nanti next time kita bisa lagi ya ngobrol-ngobrol ya. Oke. Iya, pengalaman hidup Anda juga luar biasa sekali. Ingat satu hal, orang yang Anda lihat selalu terlihat baik. Terlihat baik ini selalu kayaknya enak hidupnya. Tapi tentunya di sini ada hal yang harus tahapan-tahapan yang harus Anda lalui. Betul. Karena untuk menjadi seorang yang besar, untuk menjadi seorang yang sukses, perlu perjalanan yang memang tidak sebentar dan tidak mudah. Itu yang saya dapat poin dari Jeng Lisna. Betul. Gitu ya. Betul banget. Oke, thank you so much Lisna Azhari Queen dan sukses untuk karir Anda. Terima kasih. Dan saya tunggu juga terobosan fashion Anda di lain waktu di berikutnya. Anda harus jadi pengamat dari desain-desain, oke? Dan ya kita lihat sampai di mana. Siap. 2021 ya, kita bakal gencar ya untuk promosi Insya juga ya. 2021 Batik Banten. Go international, go national and go international. Iya, Oke. betul. Amin. Thank you so much hari ini dan inilah di Paranti Road Podcast. Bukan cuma suara. Saya Jeng Olga dan juga Lisna Azhari Queen. ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget loh, Je.